Saya ini bersama Pak Prabowo sejak tahun 2008. Wow, cukup lama Jadi ya. sudah cukup lama sekali. Sejak 2008 sampai sekarang menjadi presiden, itu yang disampaikan selalu konsisten. Apa itu? Banyak kebocoran dalam sistem penganggaran kita. Infokan temuan kebocorannya itu seperti apa gitu, atau apa aja ketemuan kebocorannya itu? Itu banyak sekali penganggaran yang sifatnya tidak tepat sasaran, yang sifatnya berbelit-belit. Nah, sekarang setiap instansi punya kebijakan masing-masing, gitu. Artinya satu instansi dengan instansi yang lain bisa nggak nyambung. Nah, ini kan PR bersama. Karena apa ya? Karena sistem penganggaran di masa lalu dan lebih memilah lagi untuk belanja-belanja yang benar-benar prioritas. Dan ini tidak gampang, gitu loh. Ini tidak mudah. Tetapi di satu sisi, ya ini momen sebenarnya. Harapan saya, kepala daerah, dan mungkin ini saya bisa nangkep pikirannya Pak Prabowo, Pak Presiden, saya bisa nangkep pikirannya Pak Menteri Keuangan. Sudah benahi dulu, gitu loh. Karena apa? Perlu diingat, Mbak, manusia itu, otak manusia didesain untuk bertahan hidup, survive, gitu kan. Maka bagaimana memacu otak manusia untuk survive harus ditempatkan dalam situasi yang kritis, gitu. Nah, kalau dipangkas keuangannya ya transfer ke daerah. Dan apapun rencana pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan seluruh masyarakat di Jawa Timur wajib mendukung dan mensukseskan itu. Assalamualaikum dulur-dulur Jawa Timur, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya Karin Sep dapat jumpa lagi dalam podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur, sebuah wadah di mana kita bisa membahas terkait permasalahan yang ada di Jawa Timur dengan anggota atau dengan wakil rakyat yang tentunya siap untuk berbagi informasi, berbagi solusi untuk kita semua. Dan kali ini kita akan membahas begitu ya, terkait tentang efisiensi anggaran pembangunan yang dimana mengawal proyek agar tepat sasaran. Kita tahu bahwa pemerintah tengah mengadakan efisiensi di segala bidang begitu ya, dan bagaimana caranya agar efisiensi anggaran pembangunan ini bisa tepat sasaran begitu. Dan kita sudah bersama dengan narasumber yang telah hadir, di mana beliau adalah anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Gerindra dan dari Dapil Jatim 6, yakni meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan juga Kota Batu. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak Aufa Safiri SAK. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Sem, senang sekali ketemu lagi. Betul, sehat hari ini. Alhamdulillah. Saya tahu jadwalnya padat, tapi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kesempatan kali ini. Kita kali ini akan membahas soal anggaran terkait efisiensi anggaran pembangunan tersebut. Begitu ya Mas Alfa, udah siap? Oh, insya Allah, sangat siap. Sangat siap begitu ya. Tapi sebelum bahas soal hal itu, tentunya kita perlu sedikit memberikan edukasi kepada masyarakat begitu ya, bahwa Komisi C ini mengawal keuangan, meliputi keuangan dan perbankan, perpajakan, dan juga retribusi, kemudian juga pemegang kas daerah, perusahaan patungan, badan usaha, dan penanaman modal, serta pengawasan keuangan dan pembangunan daerah. Kata Pak Aufa kapan lalu pernah kita berjumpa bahwa bagian menariki uang begitu ya untuk Komisi C ini ya. Bagian cari uang. Bagian cari uang. Nah, Mas Aufa, langsung saja soal topik kita begitu ya, bahwa diterbitkannya Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran merupakan upaya langkah efisiensi sejalan dengan upaya Pemda untuk mengoptimalkan anggaran demi kesejahteraan masyarakat. Dan tentunya Pak Alfa sendiri sebagai anggota Komisi C DPRD Jatim tentunya memiliki tanggapan terkait hal tersebut. Mungkin bisa di-share seperti apa kira-kira tanggapan terkait dengan adanya hal ini? Ya, pertama, efisiensi berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 yaitu semangatnya sangat baik sekali, semangatnya sangat bagus sekali. Kenapa? Karena memang sesuai yang disampaikan Pak Presiden kita, Pak Prabowo, saya ini
bersama Pak Prabowo sejak tahun 2008. Wow, cukup lama Jadi ya. sudah cukup lama sekali. Sejak 2008 sampai sekarang menjadi presiden, itu yang disampaikan selalu konsisten. Apa itu? Banyak kebocoran dalam sistem penganggaran kita. Dan faktanya ya memang seperti itu. Tetapi yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya situasi hari ini itu memang mau tidak mau kita harus melakukan efisiensi. Kenapa harus melakukan efisiensi? Satu, ya di masa beberapa tahun lalu ada COVID. COVID ini sangat luar biasa. Menjadi pandemi tidak hanya di negara kita, tapi seluruh negara-negara lain di dunia. Dampak COVID ini apa? Perekonomian sempat tersendat, sempat macet, sempat berhenti. Karena perekonomian macet, tersendat, berhenti, berdampak pada penerimaan pendapatan negara. Karena nggak ada duitnya, mau nggak mau ya harus efisiensi. Karena nggak ada solusi lain. Mau cari tambahan duit dari mana? Solusi atas kondisi kekurangan dana untuk melakukan pembangunan cuma ada dua. Melakukan efisiensi atau menambah pendapatan negara. Kalau menambah pendapatan negara, maka saya yakin sama caranya di seluruh negara di dunia ini melalui pajak. Nah, pajak ini ditarik dari mana? Dari masyarakat, dari rakyat, kan malah membebani. Jadi sangat baik sekali, sangat konkret sekali langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden kita memerintahkan untuk melakukan efisiensi. Gitu. Dikatakan oleh Pak Aufa tadi bahwa Pak Prabowo begitu ya mulai tahun 2008 sering bersama dengan Pak Aufa dan mengatakan konsisten terkait adanya kebocoran-kebocoran begitu. Mungkin bisa diinfokan temuan kebocorannya itu seperti apa gitu atau apa aja ketemuan kebocorannya itu? Jadi satu, ya harus kita akui dalam menjalankan pemerintahan, birokrasi di negara kita tersayang Republik Indonesia, itu banyak sekali penganggaran yang sifatnya tidak tepat sasaran, yang sifatnya berbelit-belit. Contoh, kita anggaran rapat di luar kantor. Pertanyaannya, loh setiap instansi ini kan sudah punya kantor sendiri, sudah punya ruang rapat sendiri. Kenapa harus rapat di luar? Bukankah lebih baik anggaran untuk rapat di luar itu dialokasikan untuk hal-hal lain yang jauh lebih bermanfaat? Mungkin biar suasana baru Pak, biar refresh, nanti hasil rapatnya kan jadi lebih bermanfaat begitu ya, nanti. Itu make sense, itu masih masalah soal rapat. Belum lagi soal yang lain. Loh, sekarang ini era kemajuan teknologi informasi, sistem perizinan. Jadi sistem perizinan ini kenapa nggak manfaatkan teknologi informasi, bangun infrastruktur yang terintegrasi. Jadi misalkan orang mau bikin KTP, begitu jadi KTP, jadi KK, bisa connect jadi SIM, jadi untuk ngurus izin-izin yang lain. Kenapa kita nggak berpikir seperti itu? Toh negara-negara lain saat ini ya mampu. Kayak satu kartu untuk semua begitu ya? Ya artinya bukan satu kartu untuk semua, yang saya tekankan adalah sistem yang terintegrasi. Sistemnya. Nah sekarang setiap instansi punya kebijakan masing-masing, gitu. Artinya satu instansi dengan instansi yang lain bisa nggak nyambung. Nah ini kan PR bersama, karena apa ya? Karena sistem penganggaran di masa lalu, dan saya nggak mau ngomong masa lalu nih, sudah terjadi. Tarik-tarik mundur nggak ada gunanya. Yang ada, kita harus optimis di era pemerintahan yang baru, kita harus benahi ini semua. Nah kalau di Dinas Provinsi Jawa Timur sendiri, apakah masih ada temuan-temuan seperti itu dengan setiap dinas ada birokrasi yang berbeda-beda, yang tidak terintegrasi seperti itu? Ya, hari ini
pasti masih ada. Pasti itu. Karena takes time, butuh waktu. Membangun infrastruktur yang terintegrasi itu butuh waktu. Dan butuh cost yang sangat luar biasa mahal. Gitu. Pasti ada. Contoh misalkan ngurus perizinan. Oke. OSS, online single submission, atau kalau bahasa Jawa Timurnya ojo suwi-suwi. Salah butuh. Semangatnya adalah orang ngurus perizinan ini cepat. Ya. Tetapi cepat di awal. Ternyata di dalam perjalanannya atau faktanya ada kendala-kendala berikutnya yang bikin macet. Kurang izin ini dari dinas apa, itu seperti itu. Nah inilah yang harus kita benahi bersama. Infrastruktur. Nah, tapi kalau bicara mengenai Komisi DPRD, Komisi C begitu ya, yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur ini kan membidangi keuangan dan juga mengawasi implementasi kebijakan supaya tepat sasaran dan tidak mengganggu pelayanan publik. Sarannya tadi kan salah satunya adalah, ayo bisa terintegrasi begitu. Mungkin ada saran lain supaya lebih efisiensi lagi? Ya, satu, kita kan harus identifikasi belanja kita. Ketika kita ngomong efisiensi, atau kita ngomong kebijakan, itu bagai pedang yang bermata dua. Kenapa saya bilang pedang bermata dua? Ketika kita ngomong efisiensi, ada anggaran yang dialihkan. Oke. Berarti konsekuensinya apa? Belanja berkurang. Ya. Padahal di satu sisi yang lain, itu belanja pemerintah atau government spending salah satu faktor penting, bahkan bisa dibilang faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi efisiensi pasti berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Gitu. Ya, ini yang perlu harus diingat. Dalam kebijakan selalu ada pedang bermata dua. Dan tidak hanya kebijakan, sama. Dalam hal apapun ya pasti ada sudut pandang yang berbeda yang nggak ketemu. Kayak pohon mau tinggi menjulang menuju cahaya, maka akarnya harus semakin kuat ke dalam menuju kegelapan. Kira-kira begitu. Nah, bicara soal Impres tadi begitu ya, nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran begitu. Ini tentunya berdampak pada pembangunan yang ada di daerah-daerah tertentu yang ada di Jawa Timur seperti Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan. Bagaimana dengan dapil dari Pak Aufa sendiri, yakni dapil Kabupaten Malang Raya begitu ya. Tentunya berbeda PAD-nya dengan Kota Malang yang pastinya lebih sejahtera. Juga Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan juga Pasuruan. Sementara kabupaten lainnya itu kan kondisinya masih mengandalkan pusat. Bagaimana nih kondisi-kondisi seperti ini? Jadi karena efisiensi, ini saya yakin tidak hanya di Jawa Timur, di seluruh Indonesia, kabupaten, kota, provinsi seluruh Indonesia berdampak. Karena apa? Kemampuan keuangannya semakin menurun. Sedangkan kebutuhan atau kebutuhan masyarakat, kebutuhan untuk pembangunan, ini kan tidak bisa dikurangi gitu loh. Setiap tahun yang ada malah pengen nambah, tetapi kemampuan keuangan menurun. Kalau yang Mbak Sam sampaikan tadi, jadi saya ingin menambahkan, di Jawa Timur ini ada 38 kota kabupaten. Di mana dari 38 kota kabupaten itu hanya 4, Mbak, yang punya kemandirian fiskal. Mana saja itu? Yaitu Surabaya, kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, sama terakhir Kabupaten Bojonegoro. Saya deg-degan, saya kira Malang tuh yang masuk situ, ternyata enggak ya? Enggak. Kenapa kota kabupaten tersebut yang saya sebutkan punya kemandirian fiskal? Apa yang dimaksud kemandirian fiskal? Artinya di daerah tersebut mampu menghasilkan pendapatan asli daerah, yang pendapatan asli daerah atau PAD tersebut sanggup untuk memenuhi APBD-nya sendiri, kebutuhan dasar belanjanya. Jadi kan APBD itu ada kebutuhan yang wajib yang diatur oleh undang-undang. Nah ini PAD mereka ini sanggup. Kalau kota kabupaten lain belum. Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan pun ya belum punya kemandirian fiskal.
provinsi mana yang punya kemandirian fiskal? Baru DKI Jakarta. Karena PAD-nya gede. Gitu. Nah ini kan fakta ini perlu saya sampaikan supaya kita punya informasi yang sama. Gitu. Nah, ada lagi nih terkait dengan kebijakan pemerintah pusat soal memangkas dana transfer ke daerah atau TKD dalam APBN 2026 tentunya mendapatkan sorotan tajam dari para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI. Nah, tentunya pemangkasan TKD mencapai 29,34% ini dibanding tahun 2025 dari 919 triliun rupiah menjadi 693 triliun. Dan Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi Al Haris juga menyatakan bahwa penurunan anggaran TKD 2026 telah menimbulkan kekhawatiran serius yang ada di kalangan kepala daerah. Karena menurut beliau pemangkasan TKD ini bisa berdampak langsung pada belanja daerah dan berpotensi mengganggu roda pemerintahan. Nah, kalau Jatim sendiri bagaimana dampaknya dengan adanya kebijakan tersebut, Pak Alfa? Jadi dengan kebijakan tersebut saya sudah sampaikan di seluruh Indonesia, kota, kabupaten, provinsi ini pasti sangat berdampak. Kenapa? Ya, ini saya ngomong ilmu fisika ya. Benda saja tidak bisa menerima perubahan yang mendadak. Contoh gelas nih diisi air mendidih, lalu diisi air dingin, pasti gelasnya pecah. Apalagi yang menyangkut manusia, apalagi menyangkut APBD, pasti sangat berdampak. Apa dampak yang besar yang terjadi? Maka pemerintah daerah ini harus mengurangi, memperketat pembelanjaannya dan lebih memilah lagi untuk belanja-belanja yang benar-benar prioritas. Dan ini tidak gampang, gitu loh. Ini tidak mudah. Tetapi di satu sisi, ya ini momen sebenarnya. Kalau saya pribadi, berdasarkan informasi yang saya ketahui, oke, pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah. Tetapi pemerintah pusat juga akan memberikan ganti rugi kepada daerah. Berupa apa? Ya program langsung. Artinya ini kan hanya men-switch pelaksana pembelanjaannya saja. Gitu loh. Misalkan suatu daerah menganggarkan bangun jembatan, bangun jalan, karena dana transfernya dikurangi, maka pembangunan jembatan dan jalan ini menjadi tidak mungkin terrealisasi. Tetapi pemerintah pusat memberikan solusi, ya sudah, pemerintah pusat yang akan membangunkan jalan dan jembatan itu. Ibaratnya duitnya tidak diberikan, dikasih berupa fasilitas dan barang. Dan ini saya rasa no problem kan, gitu. Nggak ada masalah kalau ini benar-benar terlaksana. Gitu. Justru malah di satu sisi ya kan, selain memang berdampak luar biasa, ini momen sebenarnya. Momen bagi daerah. Ini saya ngomong sisi positifnya ya. Kita ngomong dan yang saya sampaikan ini mungkin nggak populer. Bisa membuat banyak kepala daerah tersinggung. Tapi yang saya sampaikan ini adalah momen bagaimana pemimpin di daerah masing-masing terpicu, termotivasi untuk mencari sumber-sumber tambahan pendapatan asli daerah yang baru. Artinya ini memicu para pemimpin di daerah masing-masing untuk semakin berinovasi, cari terobosan, cari sumber PAD yang baru. Gitu. Kalau mungkin daerah yang fiskal aman itu mungkin tidak masalah ya dengan kondisi efisiensi kebijakan tersebut. Kalau daerah yang untuk daerah lain yang masih berjuang fase seperti itu kan kata Bapak tadi bahwa berusaha mencari terobosan. Mungkin bisa dikasih insight begitu tambah apa sih yang bisa digali gitu loh oleh setiap daerah-daerah yang kondisinya mungkin masih harus berjuang untuk PAD itu. Ya, jadi begini. Di daerah-daerah itu yang pertama menjadi modal untuk menciptakan suatu income atau pendapatan itu apa syaratnya? Land, lahan, ketersediaan lahan atau tanah. Ya, oke lah, saya sampaikan ini biar masyarakat tahu juga bahwasanya selama ini Mbak, itu pemerintah pusat ngasih dana transfer ke daerah. Itu sebagian besar digunakan untuk apa sih? Apa Pak?
untuk belanja gaji pegawai. Ya, artinya apa? Setiap bupati, setiap wali kota, setiap gubernur untuk belanja atau bayar gaji pegawai itu sudah di-cover oleh pemerintah pusat. Padahal sisi belanja pegawai, sisi belanja gaji pegawai yang saya maksud ini sisi yang paling riskan. Coba kalau gajinya telat, pasti pelayanan publik sangat terganggu. Kacau negara, daerah kacau kan? Dan ketika urusan wajib itu sudah selesai, maka bupati, wali kota, gubernur, ini menurut saya bupati tinggal jaga no PAD. Nah, PAD ini buat apa? Kalau yang daerah besar ya syukur alhamdulillah bisa bangun lebih banyak. Kalau daerah yang kecil PAD-nya ya sudahlah buat ciprat-ciprat aja pembangunan ECPC Proto kan begitu. Ini terjadi bertahun-tahun mengakibatkan apa? Akhirnya daerah menjadi miskin inovasi. Ini fakta yang harus kita ketahui bersama. Mungkin tidak enak saya ngomong gini. Mungkin setelah saya ngomong ini banyak dimusuhi di telepon ya. Gitu. Tapi ini itu fakta. faktanya. Ini fakta. Maka ini momen bagi pemimpin di daerah masing-masing, bupati, wali kota, gubernur, untuk apa? Ayo inovasi. Daerahnya punya potensi apa? Masih punya lahan yang besar. Jangan ragu-ragu, cari terobosan dong, gandeng investor dari luar. Gitu loh. Syaratnya kalau mau investasi masuk ya masyarakat juga dipahamkan, dikasih pemahaman, kasih sosialisasi. Gitu. Kan kalau nggak mungkin kita ini sekarang mau membangun suatu terobosan tanpa investasi dari luar kan begitu. Gitu. Sambil untuk menuju ke sana misalkan daerah butuh apa? Ya jangan lupa kita ini kan punya induk nih pemerintah pusat. Sampaikan rencanamu. Dan saya yakin ketika itu make sense, rasional, pemerintah pusat pun tidak akan segan-segan kok mendorong. Itu. Kalau di dapilnya Bapak Sri Dapil 6 ya, meliputi Malang Raya begitu, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Kalau kita tahu bahwa di daerah sini kan potensi wisatanya sangat besar. Ya. Untuk bisa nanti dia menjadi fiskalnya aman, fiskalnya mandiri, itu apa yang bisa didorong untuk dilakukan? Ya, jadi kalau di daerah pemilihan saya, kebanyakan itu lahan masih tersisa luas itu di Kabupaten Malang. Ya, daerah yang cukup subur, ya, sektor pertanian, sektor perkebunan. Kalau pariwisata ya so-so lah. Saya rasa daerah lain pasti juga punya potensi itu. Dengan kondisi lahan yang ada, datangkan dong investasi asing dari luar yang terintegrasi. Jangan kemudian hanya jual hasil pertanian saja, tapi datangkan mungkin pabrik pengolahan apa, produk mentah jadi produk jadi atau produk ekstraksi yang bernilai ekonomis lebih tinggi. Nah, seperti itu masih bisa dilakukan. Dan sebenarnya hal ini saat ini Mbak, itu sedang direncanakan dan mulai perlahan dilakukan oleh presiden kita. Jadi presiden kita perlu diingat, beliau ini orang yang sangat jenius, luar biasa. Orang yang sangat punya niat yang baik untuk mensejahterakan masyarakatnya. Ada MBG, ada kemudian Koperasi Desa Merah Putih. Beliau ini punya cita-cita bahwasanya duit dan ekonomi berputar sampai di titik terendah di pedesaan. Nah, kalau itu terjadi dan kita menuju ke sana, ini sangat luar biasa. Artinya Koperasi Desa Merah Putih nantinya akan untuk menampung hasil-hasil potensi di daerah tersebut, di desa tersebut, yang akan dikoneksikan sampai ke perdagangan di luar negeri. Itu mimpi besarnya beliau sih. Gitu. Wow, luar biasa. Kita break sejenak, Ya. kita minum dulu Pak Aufa. Oke.
mimpi besar dari presiden kita yang begitu luar biasa, yang tentunya kita berharap bisa berhasil ya, karena memang programnya sudah mengarah menuju ke sana begitu ya. Nah, baik lagi soal TKD tadi nih, Pak Aufa, bahwa Jatim sendiri kan terkena dampak TKD 2,6T. Tentunya pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengajukan beberapa usulan program strategis lintas kementerian senilai 10,047 triliun rupiah, dan usulan ini mencakup sektor infrastruktur, kemudian kesehatan, dan juga pendidikan, kebencanaan, serta penguatan kapasitas aparatur daerah hasil Musrenbang 2025 dan program strategis nasional di Perpres 80 tahun 2019 yang belum terrealisasi. Kalau mungkin dengan adanya kondisi ini, apa nih tanggapan dari Pak Aufa? Ya, kondisi ini artinya itu kan belum terjadi. Yang jelas terjadi sudah ada pemotongan. Ya, kalau ada pemotongan, duit kemampuan keuangan APBD Provinsi Jawa Timur berkurang. Maka konsekuensinya apa? Kami pemerintah Provinsi Jawa Timur harus mengurangi belanja-belanja yang dirasa level prioritasnya terbawah. Jadi itu pasti kemampuan untuk membangun pasti berkurang. Jadi ada rencana pembangunan akhirnya jadi terpending. Tetapi kan tadi di pertanyaan sebelumnya saya sampaikan, pemerintah pusat ini akan memberikan ganti kok. Tidak berupa uang, tapi ya berupa fasilitas. Fasilitas itu bisa barang, bisa langsung sudah minta jembatan, nanti jembatan yang bangun pemerintah pusat. Toh, yang penting goalnya kan sama. Sampai tujuannya apa? Presiden kita ingin benahi pengelolaan keuangan daerahmu. Menteri Keuangan kita Pak Purbaya juga menyampaikan, loh, benahi dulu. Tunjukkan prestasi bahwasanya dalam mengelola keuangan daerah, dalam mengelola APBD daerah, ini para pemimpin-pemimpin di daerah ini sudah on the track. Baru nanti pemerintah pusat juga akan, kalau sudah benar-benar tertib, dalam tanda kutip tertib, nggak akan segan-segan kok mengucurkan dana kembali. Karena kan begitu konsepnya. Berarti kalau tadi Bapak sampaikan bahwa kalau mungkin dana dikepras begitu ya, tapi nanti akan diganti dengan fasilitas. Berarti bisa dengan kata lain pembangunan tetap terpusat dari pemerintah ya, di cover oleh pemerintah. Rencananya seperti itu. Dari pemerintah pusat begitu ya. Berarti otonomi daerah nggak berlaku dong kalau kondisinya seperti itu. Sekarang begini ya. Kita ini kan paling gampang ya, sudah terbiasa. Jadi masyarakat Indonesia sudah terbiasa dilatih untuk polarisasi, penggolongan. Ya kalau nggak hitam ya putih, kalau nggak kanan ya kiri, kalau nggak sentralisasi ya otonomi. Padahal kan faktanya tidak ada yang benar-benar seperti itu. Tinggal kita goalnya ini apa? Goalnya tujuannya pembangunan tetap berjalan. Tujuannya pembangunan tetap berjalan, tetapi tata pengelolaan keuangan daerah semakin lebih baik. Gitu. Dan saya rasa isu-isu ini sudahlah kita pikirkan. Toh yang penting tujuan besarnya siapa sih yang menikmati pembangunan itu? Masyarakat toh. Seringkali saya berkeliling di desa-desa mengajukan, Mas Aufa, kita butuh pelengsengan, kita butuh peralatan pertanian, ya sudah. Yang penting pelengsengannya ada. Yang penting peralatan pertaniannya ada. Tetapi kebanyakan ini di level desa sudah minta bantuan, tetapi minta mereka yang mau mengerjakan. Padahal kalau bantuannya ada, kan tidak ada masalah. Kenapa harus minta mengerjakan? Berarti ada sesuatu. Ya, saya nggak menuduh. Tapi kan faktanya ya kita sama-sama tahu lah. Gitu. Berarti logikanya seperti ini Pak ya, kalau misalnya ada masalah yang terjadi di pemerintah Provinsi Jawa Timur begitu ya, kan diselesaikan oleh Pemprov sendiri Jawa Timur. Tapi kalau misalnya nggak beres, pemerintah pusat yang akan turun tangan begitu. Kesannya kan jadi kayak nggak percaya sama pemerintah yang ada di Jawa Timur begini. Ya, kalau percaya sama orang musyrik, percaya sama Tuhan dong, sama Gusti Allah. Jadi ini masalah bukan percaya atau tidak percaya, tapi ini kebijakan. Kebijakan tertinggi, siapa pengambil kebijakan? Bapak Presiden.
yang dibantu oleh jajaran menteri-menterinya. Nah, kalau kemudian kebijakan yang diambil oleh pemimpin tertinggi ini tidak dilaksanakan atau selalu ada pertentangan, ya gimana kemudian mau tujuan-tujuan atau janji-janji kampanye beliau tercapai. Dan mengambil kebijakan ini pasti satu, sudah dikaji, tidak ngawur-ngawur. Gitu loh. Karena ketika salah mengambil kebijakan, itu bisa dituntut dan dipertanggungjawabkan loh. Tidak main-main. Artinya sudah melalui proses yang cukup panjang. Yang saya sampaikan tadi, kebiasaan kita bertahun-tahun ya seperti ini. Bahkan saya sampai guyon lah. Kalau kondisi seperti ini, tidak perlu orang-orang pinter jadi kepala daerah. Mungkin anak saya yang masih kelas 4-5 SD bisa. Gitu loh. Ya saya sampaikan, sudah. Harapan saya, kepala daerah, dan mungkin ini saya bisa nangkep pikirannya Pak Prabowo, Pak Presiden, saya bisa nangkep pikirannya Pak Menteri Keuangan. Sudah benahi dulu, gitu loh. Karena apa? Perlu diingat, Mbak, manusia itu, otak manusia didesain untuk bertahan hidup, survive. Gitu kan. Maka bagaimana memacu otak manusia untuk survive harus ditempatkan dalam situasi yang kritis. Gitu. Nah, kalau dipangkas keuangannya ya, transfer ke daerah, kan akhirnya mau nggak mau, berusaha. Yang tadinya duduk diam, tenang-tenang, santai, sekarang harus mikir. Nah, itu sih semangatnya. Tapi sampai kapan ya ini? Sampai dilihat. Ketika saya rasa proses pengelolaan keuangan di daerah masing-masing ini sudah berjalan dengan baik, ya pasti pemerintah pusat juga tidak segan-segan kok menambah transfer ke daerah itu. Tapi infonya katanya kalau butuh suruh utang ke pusat begitu, Pak. Nah, ini kan tambah utang lagi nih, Pak. Ya, daerahnya. Kadang kan info itu kan hoax ya. Oh, itu hoax ya berarti ya, Pak? Daerah suruh utang ke pusat. Pemerintah kok utang-utangan dengan pemerintah. Iya, makanya tanya kan begitu tuh. Gimana tuh? Ya, kadang saya ketawa aja. Memang ada kebijakan-kebijakan yang gini deh. Semua kebijakan itu limitasinya atau batasannya adalah kemampuan keuangan. Gitu. Jadi daerah yang PAD-nya gede pasti punya kemampuan lebih untuk melakukan pembangunan. Daerah yang PAD-nya kurang butuh dorongan. Gitu. Dorongan itu apa? Contoh misal harus dibukakan lah. Pemerintah pusat mungkin dalam momen kali ini saya mohon dengan hormat, bukalah kawasan industri yang mungkin ya tidak nyepelekan ya, kelasnya bupati, wali kota mungkin belum mampu, tidak punya koneksi di luar negeri yang hebat-hebat. Kalau pemerintah pusat saya rasa pasti punya. Gitu loh. Bukalah industri, bukalah lapangan pekerjaan padat karya di daerah-daerah yang memang kemampuan keuangan atau PAD-nya kecil. Tapi tentunya juga harus dipertimbangkan ketersediaan lahan, ketersediaan akses untuk distribusi. Di era lalu Pak Jokowi sudah bikin akses infrastruktur yang ya alhamdulillah sekarang menjangkau daerah satu ke daerah lain begitu mudah. Nah, mungkin di era Pak Prabowo ini akan apalagi yang menguatkan apa yang sudah dibangun Pak Jokowi, seperti itu. Bicara mengenai program-program dari presiden kita nih ya, ada namanya program MBG, Pak, Ya. yang tentunya menyerap 41,3 triliun rupiah dari APBN hingga November 2025 yang setara 58,2% dari total alokasi 71 triliun rupiah untuk tahun 2025. Nah, tentunya anggaran ini telah digunakan untuk sekitar 41,9 juta penerima manfaat dengan target keseluruhan 82,9 juta penerima. Untuk Jatim sendiri, ini menerima manfaat MBG ada beberapa persen, Pak, untuk saat ini. Ya, jadi kalau data
Karena kita berbicara data teknikal, ya mohon maaf saya tidak persiapkan untuk forum hari ini. Yang punya itu BGN pusat. Jadi penerima manfaat itu yang punya data real BGN pusat. Dan kadang ya karena itu bukan kewenangan kami juga nggak di-share. Yang jelas begini Mbak, dengan adanya MBG, Pak Presiden itu ingin buktikan, ini loh, negara kita itu negara kaya. Harusnya kebocoran-kebocoran yang dikumandangkan beliau sejak 2008 sampai sekarang, itu mau ditutup. Dan hasil yang bocor-bocor tadi ternyata bisa kok digunakan untuk ngasih makan anak-anak sekolah. Tujuannya ngasih makan anak-anak sekolah ini bukan hanya sekedar ngasih makan, perbaikan gizi. Perbaikan gizi ini efeknya tidak dirasakan sehari, 2 hari, tapi nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Gitu. Apakah karena APBN dipakai untuk MBG akhirnya ada efisiensi di sektor pembangunan lainnya begitu Pak? Ya, ini yang tahu domain pemerintah pusat. Tapi yang jelas ya bisa jadi. Sangat memungkinkan. Namanya presiden, namanya siapapun pemimpinnya, ketika memimpin pasti akan berusaha merealisasikan janji-janji kampanyenya. Nah, salah satu janji kampanye Pak Prabowo, saya akan beri makan seluruh anak sekolah di Indonesia. Ya harus terrealisasi. Kalau enggak kan dicap pemimpin yang bohong. Konsekuensinya ya ada anggaran sektor-sektor lain yang harus dikepras melalui efisiensi, bisa jadi melalui yang lain-lain gitu. Karena apa Mbak? Ya tugas pemimpin itu selalu membuat program yang tujuannya mensejahterakan rakyat. Program itu dibuat berdasarkan apa? Janji kampanyenya. Ketika terpilih itu akan dibuat yang namanya kalau di pusat RPJMN. Nah, RPJMN di breakdown lagi per tahun dari RPJPN. APBN. Kalau di provinsi RPJMD, APBD. Jadi itu perkara mau bikin program apa loh? Selama itu pro rakyat dan itu janji kampanye, loh rakyat kan sudah milih. Berarti kan sepakat. Gitu. Ya harus terlaksana dong. Itu makanya itu seperti itu. Jadi dalam membuat suatu program, pengalihan program atau apapun, itu ada tidak ujuk-ujuk, ada historinya. Janji kampanye terpilih, ketika rakyat memilih berarti rakyat sepakat dengan janji kampanye tersebut, maka pemimpin terpilih wajib merealisasikan. Kalau mau mengganti kebijakan, ya sampean jadi presiden, atau sampean jadi gubernur, atau sampean jadi bupati wali kota. Melalui apa? Melalui cara-cara yang bermartabat, kontestasi dalam pemilu. Seperti itu. Nah kalau sampai tidak jadi gubernur, tidak jadi presiden, tidak jadi wali kota, bupati, ya kasih kesempatan yang sudah terpilih. Gitu. Sambil beri kami ini masukan, kritik yang membangun, kritik konstruktif, kritik solutif gitu. Bukan mengkritisi terus, Pak. Kalau itu nyinyir namanya. Bagi sosmed ya sekarang ini kan, aduh kenceng banget nih Pak. Oke, kita balik lagi soal hal-hal yang harus dilakukan oleh kabupaten kota nih ya, terkait dengan adanya efisiensi begitu kan, tentunya mereka harus memutar otak seperti apa begitu, dan juga potensi pundi-pundi PAD yang bisa didapatkan dari mana potensinya saat dilakukan efisiensi TKD, utamanya di tahun 2026 mendatang ini Pak. Ya, segini. Jadi kabupaten kota, dan saya rasa semua pasti berpikir sama. Oh sudah diefisiensi, tidak ada duit, mau ngapain lagi? Oh duitnya nggak ada. Ya. Tetapi perlu diingat, gitu. Setiap daerah ini punya potensi. Potensi pertama itu apa? Aset. Berapa banyak sih aset daerah yang masih idle capacity? Saya rasa di seluruh daerah, khususnya di Jawa Timur, Pemprov Jatim, Pemkot seluruh Jawa Timur punya banyak aset yang masih idle capacity. Aset yang belum dipergunakan secara maksimal. Kenapa nggak kemudian itu tarik investor, dikerjasamakan,
tambah PAD. Itu satu caranya. Inovasi yang lain, daerah-daerah yang punya wilayah luas, kabupaten misalkan, pasti punya tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang indah. Kenapa enggak kemudian dikembangkan jadi kawasan wisata yang bisa menarik wisatawan? Itu. Lalu daerah lain punya potensi pertanian, perkebunan, perikanan. Kenapa kemudian nggak undang investor untuk misalkan daerah pesisir bikin pabrik pengolahan ikan, pengalengan. Jadi banyak cara yang tentunya ngomong begini enak, praktiknya susah. Betul. Kenapa praktik susah? Ya saya sadar. Kepala daerah ini punya batasan. Kepala daerahnya pinter, jajaran pembantunya setengah pinter. Ya, yang paling bahaya jajaran pembantunya pura-pura pinter, nah, atau pura-pura bodoh lah. Ini yang bahaya, gitu. Karena menjadi kepala daerah bukan lantas jadi Superman menyelesaikan semua masalah bersamaan, tapi yang perlu diingat SDM birokrat di masing-masing daerah ini juga punya keterbatasan, gitu. Tentunya terkait dengan topik kita yakni efisiensi anggaran pembangunan, mengawal proyek agar tepat sasaran begitu ya. Adakah sesuatu yang ingin disampaikan khususnya untuk para konstituen dari Dapil Jatim 6 meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan juga Kota Batu, Pak Alfa? Jadi pesan terakhir saya, memang saat ini pemerintah provinsi sedang mengalami pemotongan dan ini sangat berdampak kepada kemampuan atau kapasitas APBD Provinsi Jatim untuk melakukan pembangunan. Ini pasti jauh lebih berkurang. Tetapi ya percayalah, pemerintah pusat juga nggak tinggal diam. Pemerintah pusat pasti juga akan memberikan bantuan berupa fasilitas-fasilitas. Baik itu misalkan gedung sekolah langsung, artinya jangan khawatir, pembangunan masih akan tetap berjalan. Dan apapun rencana pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan seluruh masyarakat di Jawa Timur wajib mendukung dan mensukseskan itu. Itu aja pesan terakhir saya. Kita dukung program pemerintah khususnya di Jawa Timur, karena dengan kita mendukung pemerintah pun akan semakin solid begitu ya. Karena kalau masyarakat mendukung otomatis banyak demo, pemerintah jadi pikirannya kemana-mana begitu ya Pak Alfa ya, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Alfa untuk insight-nya pada kesempatan kali ini. Semoga kita berharap agar proyek-proyek yang ada di Jawa Timur khususnya bisa tepat sasaran. Sekali lagi terima kasih Pak Alfa Zafiri SAK, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Gerindra. Dapil Jatim 6, Kabupaten Malang, Kota Batu. Semoga sukses terus, sehat selalu, dan juga semangat dalam mengawal suara rakyat. Terima kasih. Saya Karin Sem, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.